kita udah bisa bersabar. Pertama, persepsi kita perbaiki dulu. Sabar itu apa? Kalau kita tidak punya persamaan persepsi, kita nggak bakal ketemu dalam berpikir ini. Betul nggak? Kalau kita bicara geblok dalam pikiranku berbeda dengan geblok pikiranmu. Dalam pikiranmu geblok itu satu geblok kain. Ya, segeblok kain itu artinya geblok itu satu bal ya. Satu bal kain. Sedangkan geblok yang dalam pikiran saya itu campu, ya kan gitu. Yang digodok terus ditumbuk, itu namanya geblok. Jadi geblok yang mana kan gitu. Kan begitu. Betul nggak? Nah, sabar juga banyak persepsi orang yang tidak sama. Ada orang mengatakan sabar itu adalah berdiam diri, ya kan, menjadi fatalisme. Artinya tidak berupaya, pokoknya ya sudah kita sabar, kita hadapi saja. Sehingga apa yang terjadi? Anak yang cules, males, yang tidak bekerja apapun, sehari-hari terserah dikasih orang oleh keluarganya, kakak adiknya, dengan nasi dan kecap saja dia makan, habis makan tidur lagi, tidak mau usaha, mendapat sanjungan. Masya Allah, kok sabar banget. Ini kan gebloknya lain. Betul nggak? Saya tidak mengatakan sabar itu seperti itu. Jadi orang sabar itu bukan orang yang berdiam diri menyerah. Tetapi orang sabar itu dalam bahasa Arab, sabar itu artinya mananya diawetkan memang. Makanan yang dikaleng itu yang bisa bertahan tahunan itu namanya al-musabbarat, yang disabarkan. Artinya dia bisa antibakteri, anti kuman, bisa bertahan. Artinya antibakteri, antivirus, anti kuman, ada ketahanan. Jadi sabar itu kita artikan bukan tidak berbuat, tapi ketahanan diri kita menghadapi segala kesulitan. Sehingga ketahanan ini ya diimplementasikannya bukan dengan berdiam diri. Orang yang bersabar itu adalah orang yang menghadapi kesulitan dan dia tidak pernah berputus asa. Dalam dirinya ada optimisme bahwa segala persoalan bisa diselesaikan. Dan dia selalu berupaya dan tidak pernah berhenti. Setiap dia jatuh, dia bangkit lagi. Jatuh lagi, bangkit lagi. Harapan tidak pernah hilang pada dirinya bahwa semua persoalan dunia bisa diselesaikan. Artinya orang yang sabar itu adalah orang yang tidak pernah berputus asa, tetapi orang yang selalu mencoba terus-menerus. Nanti sampai akhirnya tetap orang itu tidak disebut gagal. Kenapa? Karena dia masih berupaya, masih bekerja keras. Jadi orang sabar itu bukan orang diam, tapi orang yang selalu mencari penyelesaian dan tidak pernah berputus asa. Itu sabar. Paham nggak? Orang yang sabar itu tidak pernah meratapi dirinya, tidak pernah menyalahkan siapapun. Itu orang sabar. Selalu introspeksi. Karena orang yang sabar itu cerdas, bahwa setiap kegagalan itu dilihatnya sebagai pembelajaran dari Tuhan. Dan berhasil pun juga pembelajaran dari Tuhan. Jadi ketika dia gagal, dia mendapat pelajaran yang penting supaya kesalahan itu tidak terulang kembali. Orang yang sabar tidak pernah menyalahkan siapapun ketika gagal, tetapi memilih introspeksi, mencari kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Orang yang sabar itu mencari kesalahan yang dilakukan dan tidak pernah mencari kambing yang berbulu hitam. Orang yang sabar tidak pernah menyalahkan siapapun. Karena orang yang menyalahkan siapapun, itu artinya orang itu tidak pernah merasa bersalah.
Ketika orang tidak merasa bersalah, berarti orang itu tidak ingin memperbaiki dirinya sendiri. Orang yang sabar kesimpulannya orang yang selalu senantiasa memperbaiki dirinya. Kegagalan tidak pernah dia takuti. Yang penting aku bekerja keras, selesai.